Jangan lupa Jangan lupa like, like, share, share, and subscribe. and subscribe. Motivasi Motivasi Warna mana Channel. channel. Salam ngapak, Sama apa? orang ngapak, Orang apa? orang pena. Orang belah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Motivasi Warna Channel. Buat kalian yang sudah menonton video Kak Warna doakan semoga sehat selalu, lancar rezekinya, dipermudahkan urusannya, dan pokoknya doa terbaik dari Kak Warna untuk kalian semuanya. Dan yang terpenting, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di kesempatan kali ini Kak Warna akan membahas ya pertanyaan dari salah satu teman kita yang bertanya kepada Kak Warna. Di sini Kak Warna langsung saja ya membacakan komentarnya. Kak, mau tanya cara mengatasi supaya nggak salah PT. Takutnya kalau suatu saat uang yang 40 juta kita kasih dibawa lari karena sering kejadian, Kak. Nah, jadi pertanyaannya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang ini penting juga ya buat semuanya yang mau proses ke Taiwan gitu. Soalnya untuk biaya ya proses ke Taiwan itu mahal teman-teman ya. Jadi kita itu benar-benar harus hati-hati gitu ya. Di sini Kak Warna langsung saja ya akan menjawab gitu. Yang pertama itu tadi tanya masalah mengatasi supaya nggak salah PT gitu ya. Sebenarnya Kak Warna itu sudah memberitahu kepada kalian ya masalah mencari kantor PJTKI atau PT yang resmi dan aman untuk digunakan kalian proses gitu teman-teman. Untuk kalian yang mungkin belum menyimak ya video Kak Warna sebelumnya, bisa disimak terlebih dahulu ya cara mencari kantor PJTKI atau PT yang tepat untuk proses kita gitu, agar proses kita itu nantinya aman teman-teman. Di situ Kak Warna juga sudah menjelaskan ya secara detail dan lengkap. Jadi teman-teman tinggal simak aja sampai selesai gitu ya, biar nantinya kalian itu tidak gagal paham. Jadi usahakan nonton sampai selesai teman-teman ya. Untuk pertanyaan yang kedua, anak tersebut itu takut ya kalau biaya yang sudah ia bayarkan 40 juta dibawa lari gitu ya karena sering kejadian. Biasanya ini yang sering terjadi ya, satu dibawa kabur, yang kedua itu jika proses kita gagal, uang kita itu susah ya untuk kita ambil kembali atau sponsor atau PT tersebut itu mengembalikan kepada kita. Jadi di sini Kak Warna akan memberikan ya sebuah cara kepada kalian agar nantinya kalian itu ketika gagal proses dan mau mengambil uang kita itu mudah teman-teman. Jadi ini sangat penting sekali dan kalian itu perlu tahu teman-teman ya, biar nantinya kalian itu tidak ribet ya kalau mau mengurus uang kita jika kita itu gagal proses. Di sini Kak Warna kasih tahu ya kepada kalian ya bahwa ketika kita proses atau udah memberikan uang gitu kepada sponsor atau PT, ketika kita gagal, pihak dari sponsor ataupun PT itu tidak akan mungkin mengembalikan sepenuhnya gitu teman-teman. Tetapi setidaknya itu bisa kembali ya kepada kita. Dan hal yang sering dialami oleh anak-anak ya yang prosesnya gagal itu biasanya mengambil uang kita itu susah gitu teman-teman ya. Dan semoga nanti yang akan Kak Warna sampaikan cara ini itu bisa membantu kalian ya agar mempermudah untuk mengurus uang kalian gitu. Nah, di sini jadi sedikit ya Kak Warna mau menceritakan ya pengalaman Kak Warna dulu waktu proses ya teman-teman ya. Dulu Kak Warna waktu proses itu pernah gagal 2 kali teman-teman ya. Memang ketika Kak Warna gagal proses itu tujuannya tidak ke Taiwan teman-teman ya. Yang pertama itu ke Australia dulu, yang kedua ke Brunei. Semuanya gagal ya. Biaya sebenarnya udah masuk teman-teman. Dan memang pada waktu itu Kak Warna ingin ya mengurus agar uang Kak Warna itu bisa kembali. Tetapi memang susah teman-teman ya, karena Kak Warna itu tidak ada bukti yang tertulis gitu ya. Jadi kesana itu cuman kayak nagih hutang gitu teman-teman ya, padahal minta uang kita sendiri. Dan alhasil memang
uang itu nggak dikembalikan teman-teman ya. Jadi uang yang Kak Warna buat proses dulu itu benar-benar hilang teman-teman ya. 2 kali proses gagal, uangnya hilang gitu teman-teman. Nah, jadi itu ya sedikit cerita Kak Warna dulu waktu proses gagal. Dan memang untuk proses yang ketiga Kak Warna itu mencoba proses ke Taiwan teman-teman ya. Karena 2 kali udah gagal, untuk proses yang ketiganya memang Kak Warna itu membuat surat perjanjian ya kepada sponsor atau pihak PT gitu teman-teman. Jadi di sini Kak Warna belajar dari kegagalan sebelumnya ya. Jangan sampai kalau nanti proses yang ketiga misalnya gagal itu terulang kembali gitu ya, uangnya itu hilang. Dan di sini memang Kak Warna membuat surat perjanjian tersebut teman-teman ya. Jadi surat perjanjian ini sangat diperlukan sekali ya. Dan kalian juga harus bikin surat perjanjian ini gitu teman-teman, agar ketika kalian itu nanti prosesnya gagal, mengurus uang kalian itu lebih mudah teman-teman. Untuk surat perjanjian ini memang di luar dari persyaratan proses bekerja ke Taiwan teman-teman ya. Tetapi kalian itu bisa membuatnya dengan catatan di sini harus ada persetujuan dari kedua belah pihak ya, antara kalian sama sponsor kalian atau PT gitu. Dan memang jika surat perjanjian ini hanya disetujui oleh satu pihak saja, surat ini tidak akan bisa dibikin gitu. Jadi sebelum kalian bikin surat perjanjian ini, kalian itu harus rundingkan ya sama sponsor atau pihak PT ya yang memproseskan kalian, biar nantinya itu ada persetujuan dari kedua belah pihak. Sini Kak Warna berpesan ya kepada kalian ya, sebelum kalian proses gitu, kalian sama pihak sponsor atau PT harus membuat surat perjanjian ini gitu ya. Dan ketika pihak dari sponsor atau PT itu tidak mau membuat surat perjanjian ini, lebih baik kalian itu cari PT yang lain atau sponsor yang lain gitu teman-teman. Soalnya ketika mereka itu benar ya mau memproseskan kita atau mereka itu bertanggung jawab ya dengan proses kita, maka seharusnya pihak sponsor atau pihak PT itu mau membuat surat perjanjian ini gitu teman-teman. Soalnya dulu Kak Warna juga begitu ya, sebelum Kak Warna proses memang merundingkan masalah surat perjanjian ini. Dan memang dulu Kak Warna lewat sponsor ya, dan sponsor Kak Warna memang mau gitu untuk membuat perjanjian seperti ini gitu. Sekali lagi Kak Warna berpesan ya, jika pihak sponsor atau PT tersebut tidak mau membuat surat perjanjian ini, lebih baik kalian itu cari PT yang lain atau sponsor yang lain teman-teman. Di sini Kak Warna akan memberitahu kalian ya cara untuk membuat surat perjanjian tersebut. Bisa ditulis dengan tangan atau dengan cara diketik gitu ya. Kalian cukup tulis ya surat perjanjian. Terus di bawahnya yang bertanda tangan di bawah ini pihak pertama. Jadi untuk mengisi pihak pertama itu nama kalian ya, juga alamat, pokoknya lengkap ya seperti yang ada di KTP kalian gitu teman-teman. Terus yang kedua itu ada pihak yang kedua. Pihak yang kedua itu nama sponsor kalian atau dari pihak PT, dan juga ditulis lengkap ya sama alamat, pokoknya sama seperti yang ada di KTP teman-teman. Setelah itu di bawahnya itu dikasih keterangan. Nah keterangan ini yang sangat penting ya, jadi teman-teman bisa tulis aja ya, surat perjanjian ini dibuat dengan persetujuan kedua belah pihak. Saya atas nama kalian gitu ya, pada tanggal berapa tanggal kalian proses membuat surat perjanjian ini, dan surat perjanjian ini disetujui oleh pihak nama sponsor kalian gitu teman-teman ya, sebagai dokumen perjanjian bukti pembayaran saya kepada pihak sponsor. Dan jika ada masalah dalam proses saya dan pihak sponsor tidak bisa memberangkatkan proses saya meminta agar mengembalikan biaya proses saya dengan ketentuan yang sudah dipersetujui oleh kedua pihak. Udah keterangannya begitu aja, nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Di bawahnya kalian kasih tanggal dan juga tanda tangan ya. Untuk tanda tangan itu tanda tangan kalian sama tanda tangan sponsor kalian atau pihak PT gitu teman-teman ya. Dan di situ harap dikasih materai teman-teman.
Nah, jadi isi dari surat perjanjian kita seperti itu, teman-teman. Dan di sini Kak Warna ingatkan ya sekali lagi ya, untuk membuat surat perjanjian ini itu harus ada ya persetujuan dari kedua belah pihak, teman-teman. Jangan sepihak saja, itu tidak akan bisa, teman-teman ya. Nah, jadi usahakan sebelum kalian proses, kalian rundingkan dulu masalah ini. Ini pernah Kak Warna gunakan ya waktu proses ketiga dulu, waktu ke Taiwan gitu. Nah, intinya jika kita itu ada surat perjanjian tertulis, nantinya kita nggak ribet ya ngurusnya jika proses kita gagal gitu. Soalnya ada bukti tertulisnya di situ. Nah, jadi ini saja ya yang bisa Kak Warna sampaikan. Semoga video ini bisa membantu kalian ya. Buat kalian yang mungkin ada pertanyaan ya seputar TKI di Taiwan atau cara proses bekerja ke Taiwan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti ketika Kak Warna tahu jawabannya, pasti Kak Warna akan jawab gitu. Kesempatan kali ini sampai di sini dulu. Kak Warna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Empty hearts and neon lights.